Ya, vaksin AstraZeneca kembali menuai sorotan pasca penghentian sementara vaksinasi di Sulawesi Utara yang menggunakan vaksin AstraZeneca karena timbul efek samping pada masyarakat. Komnas KIPI telah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksinasi AstraZeneca tadi juga disulut dapat dilanjutkan. Apa kemudian hasil investigasi Komnas KIPI terhadap kejadian di Sulawesi Utara? Bagaimana kelanjutan dari vaksinasi AstraZeneca ke depan? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Baik, sehat. dan sudah ada Prof. Indra Irawan, Ketua Komnas KIPI. Selamat malam, Prof. Indra. Malam, Reinhardt. Baik, saya ke KIPI dulu, ke Komnas KIPI. Prof. Indra, ini menarik ya. Jadi setelah kemudian Komnas KIPI menginvestigasi, menelusuri penyebab terjadinya efek samping yang terjadi setelah vaksinasi di Sulawesi Utara, ditemukan ini karena kecemasan. Nah, ini saya ingin tahu, atau mungkin juga publik ingin tahu, Prof. Kecemasan seperti apa yang kemudian melahirkan efek samping yang terjadi di Sulawesi Utara? Ya, jadi dari beberapa laporan itu ada 4 yang kami kriteria serius karena dirawat. Kemudian kita lakukan analisis kajian apakah ada hubungan antara vaksin yang diberikan dengan kejadian yang terjadi. Kemudian kami lihat ternyata reaksi yang ditimbulkan itu di pedoman WHO dikelompokkan sebagai immunization stress related response. Jadi reaksi yang terkait dengan kecemasan karena memang kekhawatiran, ketakutan, ya, tegang, ya, tidak tenang, tension. Nah itu timbul gejala seperti psikosomatis. Jadi kalau kita mau ujian lisan pengen buang air kecil, pulang balik. Kita lagi bekerja tenang-tenang, tiba-tiba dipanggil atasan tanpa hujan, tanpa angin, kita berdebar-debar. Diputusin pacar, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, itu kan psikosomatis. Nah ini, suasana ini juga bisa terjadi pada orang yang divaksinasi. Pada anak pun gitu kan, kalau anak disuntik, takut, jerit-jerit, suntik, kasih mainan, selesai. Kalau orang dewasa berbeda itu. Dan dewasa itu memang reaksinya itu sangat individual. Ya, tiap orang mempunyai kerentanan berbeda-beda. Tentu karena perkembangan mereka juga berbeda-beda ya. Dari beda, itulah tadi. Psikososialnya juga, matangan pribadinya berbeda-beda. Dan juga itu, situasi yang tegang, yang dibawa dari sejak mimpi barangkali sebelum tidur. Begitu pagi buka WA kelihatan lagi jalan di tengah padatan lalu lintas pasang radio, itu lagi yang kedengeran, terus datang ke sana ngantri tegang ngelihat orang di depan. Nah puncaknya ya bisa sebelum imunisasi, itu juga waktu diimunisasi atau setelah diimunisasi, bahkan sehari setelah diimunisasi bisa juga terjadi mual, muntah, pingsan, kejang, gerakan-gerakan involunter. Setelah diobservasi, periksa EKG, echo, EEG, CT scan, MRI, ronsen. Ya, itu beberapa laporan di Indonesia juga ada, ya, yang dikelompokkan kepada immunization stress related response. Nah itu tanpa pengobatan atau dengan pengobatan subjektif itu sehari 2 hari kemudian insya Allah balik pulih seperti sedia kala. Ya, yang 4 orang dirawat ini apa sih, Prof, temuan yang didapatkan oleh Komnas KIPI ini sakitnya? Muntah, mual, kemudian kesulitan bernapas, kemudian berdebar. Semua normal. Ya, tinggal 1, tapi saya kira hari ini sudah pulang karena termasuk echo-nya normal, EKG-nya normal, lab lain normal. Jadi kita kelompokkan itu, meskipun tetap kita pantau. Prof, ini kan kalau tadi disampaikan dari Komnas KIPI ini karena kecemasan tadi ya. Ini faktor tunggal kah atau ada faktor yang lain? Karena kan jumlahnya cukup banyak, Prof, ada ratusan orang. Apakah semua orang itu kemudian cemas di dalam waktu yang sama, di provinsi yang sama, daerah yang sama? Yang saya sebutin itu yang 4. Yang lain pusing,
pegel, demam, menggigil, kesulitan bernapas, itu yang lainnya. Dan itu semua sehari, 2 hari hilang gejalanya. Ada yang pakai pengobatan, ada yang nggak pakai pengobatan, nggak ada yang dirawat. Cuman itu yang divaksin itu kebanyakan pegawai publik, pelayan publik. Nah, jadi mereka karena mengalami gejala yang demikian tadi yang saya sebutkan itu nggak pada masuk. Ya bosnya pada gelisah lah. Ya ini si karyawan saya nggak masuk setelah divaksinasi. Nah kita telusuri satu-satu. Gejala-gejala itu ya memang gejala kejadian keterpaksaan terkait dengan vaksin TBK, namun kategorinya ringan. Gitu. Okay. Jadi yang nggak semuanya cemasan. Nah, ada yang memang terkait sama imunisasi yang diberikan, namun semuanya kategorinya ringan. Oke. Kategori ringan ya. Ini juga artinya sudah dikoordinasikan dengan Satgas Sulawesi Utara, Satgas setempat, Pemprov di sana, Prof. Indra. Tadi saya mau koreksi, yang menginvestigasi Komda. Laporan masuk ke Komda. Komda melakukan investigasi. Kemudian dianalisis, kemudian klarifikasi dengan Komnas. Dengan Dinas Kesehatan, dengan puskesmas, dengan rumah sakit, dengan dokter spesialis, dengan dokter penanggung jawab pasiennya. Kami pun dengan POM, dengan imunisasi, dengan WHO, dengan UNICEF. Mas juga kan terdiri dari beberapa orang yang independen, yang profesinya terkait dengan vaksin dulu. Jadi itulah kita lakukan tentunya bersama-sama, saling memberikan informasi dan saling lengkapi. Ya. Oke, jadi investigasi Komda kemudian juga dilaporkan ke Komnas KIPI, karena kemudian kan Komnas KIPI masih menunggu investigasi beberapa hari yang lalu ya, Prof. Ya. Baru sampai kemudian ada hasilnya. Kesimpulan itu nggak mudah, Renat. Karena ini kan kejadian medik, tentu harus datanya lengkap, harus dianalisis, kemudian kita pelajari, kalau ada pemeriksaan lab kita telusuri, kemudian kita bandingkan nih kejadian-kejadian di Sulut dengan kejadian-kejadian pada waktu fase 1, fase 2, fase 3, clinical trial, fase AstraZeneca. Nah memang itu ada yang dilaporkan seperti di Sulut, namun proporsi di Sulut rendah daripada yang dilaporkan di fase 1, fase 2, fase 3 AstraZeneca. Jadi kita anggap itu sebagai ringan dan tidak serius. Oke, baik. Dan memang kenyataannya mereka alhamdulillah sehat. Ya, oke. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, jadi setelah kemudian ini sudah dinyatakan juga oleh Komnas KIPI bahwa ini bisa dilanjutkan kembali, artinya kita bisa menyimpulkan ini vaksin AstraZeneca kemudian aman begitu ya kembali, karena setelah ada sempat heboh kemarin kan beberapa hari lalu karena ada efek samping di Sulawesi Utara tadi itu. Nah, apa yang kemudian mungkin Bu Nadia berkorespondensi dengan teman-teman Satgas di Sulawesi Utara, apa yang kemudian membuat akhirnya saat itu Satgas di sana menghentikan sementara vaksinasi AstraZeneca ini? Baik, Mas Rehat. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Indra ya. Jadi pertama bahwa terjadinya kasus efek samping ini terjadi pada banyak karyawan-karyawan pabrik ataupun karyawan-karyawan kerja pariwisata ya, yang kemudian setelah mendapatkan suntikan mengalami efek samping demam yang akhirnya banyak yang tidak masuk bekerja pada hari biasanya. Nah, tentunya dengan aspek kehati-hatian sebenarnya teman-teman di Satgas ini kemudian mencoba untuk menunda, untuk mengantisipasi mungkin hal-hal yang belum diketahui ya, karena kita tahu kan vaksin ini baru. Nah, sebenarnya itu yang dilakukan oleh teman-teman di Satgas Provinsi Sulut ini. Kemudian tentunya dari adanya efek samping ini sebenarnya sudah kita sampaikan di awal bahwa tidak perlu ada penundaan, karena kita sudah melakukan konsultasi dengan Komnas KIPI Nasional bahwa efek samping ini adalah hal yang biasa yang terjadi pada penyuntikan pasca AstraZeneca. Tapi kemudian untuk lebih menenangkan dan tentunya Satgas yang di dalam lapangannya untuk supaya masyarakat menjadi tidak panik ya, kemudian memutuskan melakukan tadi pengkajian dan mengkaji kembali kasus-kasus yang dilaporkan sebagai kasus efek samping ini. Dan sekarang saya rasa sudah clear ya, artinya
Komnas KIPI Nasional, Prof sudah dilaporkan mengenai hasil daripada investigasi dari Komda KIPI Sulut, dan kita sudah komunikasikan juga kepada Satgas untuk segera memulai kembali proses vaksinasi dengan AstraZeneca ini. Oke, ada informasi Bu Nadia untuk di Sulawesi Utara sendiri misalnya setelah sempat ditunda, sudah menjadi konsumsi publik tentunya kan, tentu juga mungkin masyarakat di sana ada keraguan mungkin sebagian orang. Nah, kapan kemudian akan dimulai lagi dan bagaimana kemudian proses agar ini bisa berjalan lancar setelah sempat ditunda sementara? Ya, jadi hari ini sudah disampaikan ya secara resmi dari Komnas KIPI Nasional, dan Komda KIPI akan di Provinsi Sulawesi Utara juga akan memberikan penjelasan terkait ini khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri ya, sehingga ini akan bisa kita pastikan untuk dilakukan kembali penyuntikan terhadap menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Nah, tentunya memang ini menjadi PR ya untuk kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu ragu lagi dan kemudian antisipasi apa saja kalau kemudian tadi merasakan demam, mungkin menggigil atau mual muntah. Ini adalah gejala yang umum sebagai efek daripada penyuntikan pasca pemberian vaksin AstraZeneca, dan tidak perlu ditakutkan karena tadi Prof sudah menyampaikan ya, yang dirawat hanya beberapa hari dirawat dan semua sembuh dan sudah bekerja kembali seperti biasa. Bahkan yang tidak dirawat pun juga sudah sehat dalam 1 hari, bahkan paling lama 2 hari. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali terkait efek samping ini. Oke. Artinya baik Kemenkes dan juga Komnas KIPI sudah bisa menyimpulkan bahwa vaksin AstraZeneca ini ditegaskan kembali bahwa ini aman meskipun sempat terjadi penghentian sementara dan sudah diinvestigasi dan hasilnya juga aman. Prof Hindra, saya masih juga penasaran, apakah kemudian temuan-temuan Komda di daerah atau mungkin dari Komnas KIPI terhadap vaksinasi ini sebenarnya apa saja sih Prof dampak-dampak atau KIPI yang dirasakan oleh masyarakat? Karena kan mungkin selama ini tidak terekspos ya, apakah memang ada cukup besar angkanya atau memang semuanya hanya umum saja gejala-gejala ringan atau seperti apa? Nanti kita juga akan coba tanya dengan Prof Zubairi Jurban, kita mengulas soal efek samping dari vaksinasi ini. Kita di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masih membahas soal polemik efek samping vaksin AstraZeneca. Sudah dibahas juga tadi bahwa ini sudah selesai dan disimpulkan sebetulnya aman, dan tadi menarik Pak Prof Hindra mengatakan bahwa ini karena kecemasan begitu ya. Saya ke Prof Zubairi Jurban, saya sapa dulu Ketua Satgas COVID-19 dari IDI. Selamat malam Prof Zubairi. Selamat malam. Baik. Prof, ada komentar Prof dari efek samping yang sempat terjadi di Sulawesi Utara beberapa hari yang lalu sehingga sempat dihentikan sementara dan hari ini kemudian ditegaskan kembali bahwa sudah aman dan boleh dilanjutkan vaksinasi AstraZeneca. Iya, ya kan efek sampingnya sebetulnya kan tidak berat, efek samping yang ringan dan kemudian akhirnya pulih. Jadi memang kadang-kadang itu bisa muncul dan selama efek sampingnya amat ringan dan pulih ya sudah, saya kira nggak masalah, manfaatnya jauh lebih besar dari efek samping yang ringan ini. Oke, Prof tadi Prof Indra kan sempat mengatakan juga bahwa ini kemudian kasusnya karena banyak kecemasan ya. Mungkin dari ini bisa menjelaskan Prof agar masyarakat juga, ini kan program vaksinasi masih berjalan begitu ya, agar masyarakat juga teredukasi dengan baik bagaimana kemudian menyiapkan diri secara medis ya, atau mungkin agar tidak cemas dan sebagainya sehingga tidak ada efek-efek samping yang ditimbulkan meskipun ringan, tapi kalau jumlahnya banyak begitu bisa sempat heboh kayak kemarin gitu Prof. Iya, jadi kelihatannya persiapan edukasi di masyarakat perlu ditambahkan di sana, perlu lebih intensif. Karena data-data kan itu tidak hanya di Inggris, juga di Amerika, itu memang terbukti efektif dan aman, jadi tidak berbahaya. Kemudian kalau ada berita yang efek sampingnya katakanlah misalnya bisa bikin bekuan, bisa bikin stroke, bisa bikin serangan jantung, kan kenyataannya tidak ada. Jadi data-data seperti itu perlu seringkali dikemukakan di masyarakat agar menghilangkan kecemasan, keraguan
kalau di tempat lain kan ini munculnya dulu sebelum mulai vaksinasi, kemudian setelah vaksinasi tidak ada tuh ketakutan dari masyarakat ya. Tapi kan dari kita beda budaya, beda macam-macam, jadi saya kira wajar bahwa kekhawatiran itu, namun kan bukti ilmiah dan bukti kenyataannya adalah bahwa kemudian ratusan orang ini sehat. Prof, ini faktor kecemasan sebetulnya seberapa besar ini bisa berpengaruh terhadap efek-efek samping ya secara ini kan mungkin masyarakat yang awam begitu tidak mengetahui bahwa kemudian efeknya mual, pusing dan lain sebagainya meskipun masuk dalam gejala ringan, tapi kalau bisa dihindari kan justru lebih baik. Nah, faktor kecemasan ini seberapa besar ini berpengaruh, Prof, sebetulnya? Faktor kecemasan memang berpengaruh terhadap sebuah tindakan, kesalahpahaman, ketidaktahuan, kemudian praduga-praduga itu memang sebaiknya lebih sering diulang-ulang karena repetisi itu menjadi penting untuk mengubah persepsi masyarakat. Dan memang stop sementara itu juga menurut saya bagus untuk hati-hati ya. Jadi misalnya kehati-hatian itu muncul sewaktu misalnya saya sudah vaksin 2 kali, namun di awal dulu saya ditolak karena usiaku. Bapak udah 74 tahun, ntar aja nggak usah. Terus kemudian berikutnya, sudah aku mau, tapi 70 sekian kan nggak boleh. Iya, tapi dari data ini kan katanya bahwa pernah serangan jantung nggak boleh. Nah, kemudian pada bukti kemudian membuktikan bahwa boleh. Nah, kadang-kadang masyarakat kita masih mendapat informasi dari data yang dulu-dulu, yang lama-lama itu yang membuat salah persepsi dan ya. Saya kira kan sekarang masyarakat sudah mulai lebih sadar hari ini. Jadi ketika ada beberapa efek samping yang mungkin jumlahnya cukup banyak, jadi dihentikan sementara, itu tadi kan Bu Nadia ini karena kehati-hatian. Artinya memang ini cukup positif ya, Prof, bahwa memang ini kehati-hatian memang perlu dilakukan agar mengantisipasi hal-hal diinginkan bahwa kemudian dinyatakan ini aman, oke, berarti bisa dilanjutkan. Bagaimana, Prof Zurban? Iya, benar sekali. Jadi semua harus berdasarkan harus aman, wajib, keamanan itu wajib banget. Kemudian kan aman dan efektifnya sebetulnya sudah dibuktikan. Namun begitu ada muncul agak banyak, saya kira wajar untuk dihentikan sementara, kemudian lanjut lagi. Itu di beberapa negara di Eropa juga begitu. Jadi tidak hanya di Sulawesi, tidak hanya tapi juga di banyak negara di Eropa. Misalnya sewaktu Pfizer itu ternyata memberikan efek samping pada usia lanjut di Norwegia ataupun AstraZeneca ada masalah terduga ada pembekuan darah, itu sementara dihentikan. Namun begitu ternyata hukum sebagai penyebab, maka vaksinasi dilanjutkan. Oke, nah beberapa negara tadi Prof Zubair Jurban juga menegaskan ini kan kemudian juga mungkin menjadi sorotan karena dari case-case yang ada dibanding dengan vaksin yang sudah masuk ke Indonesia, Sinovac katakanlah, ini kan vaksin AstraZeneca sudah sejak awal juga menuai sorotan dan juga polemik begitu ya Bu Nadia. Ini kemudian juga ada efek samping yang terjadi di Sulawesi Utara meskipun masuk kategori gejala ringan. Berkaca dari apa yang terjadi di Eropa kemudian di Indonesia, ini kan vaksin yang sama, ini mungkin juga Prof menimbulkan ketakutan tersendiri kah di masyarakat atau bagaimana ini Prof? Ya kan kemudian yang Eropa sudah dibantah oleh WHO maupun oleh EMA, European Medicine Agency itu. Jadi itu sama sekali bukan karena vaksin AstraZeneca. Namun mungkin beberapa orang membaca sewaktu laporan pertama ada yang bekuan di betis, ada yang bekuan di mana, ada yang atau pada waktu Pfizer dulu ada yang meninggal 29 orang di Norwegia, ada 5 di Prancis, itu kan amat sangat menakutkan dan berita amat cepat menyebar. Pada waktu kemudian sudah dibantah, ternyata bukti ilmiah tidak menunjukkan sebagai penyebab kematian. Mungkin sebagian masyarakat masih membacanya data yang sama. Oke, menarik. Bu Nadia, ini PR Bu Nadia lagi nih, yang mungkin juga sudah sering menyampaikan ke masyarakat begitu ya, soal vaksinasi. Tapi juga tadi ada catatan juga dari Prof Zubair Jurban bahwa memang sosialisasi PR-nya ini ke masyarakat supaya kemudian tidak perlu cemas dan juga takut sehingga efek samping itu yang bisa diantisipasi atau bisa dikurangi. Bagaimana Bu Nadia? Ya, jadi kalau kita melihat ya proses untuk
pembentukan kekebalan itu kan kompleks ya. Artinya setiap orang tentunya memiliki respon yang berbeda-beda. Kalau dari hasil uji klinis yang sudah kita ketahui sebenarnya antara vaksin Sinovac maupun vaksin AstraZeneca itu efek samping yang didapatkan itu sama. Jadi kurang lebih ya demam, mual, muntah, kemudian reaksi lokal, dan itu sebenarnya tadi disampaikan oleh Prof. Hindra itu sebenarnya gejala-gejala ringan. Nah, jadi mungkin ini hanya kebetulan aja karena pelaksanaan di lapangan sedikit kaget juga mungkin ya karena kita melakukan vaksinasi pada kelompok tertentu, di mana kelompok tertentu itu kemudian merasakan efek samping yang banyak merasakan. Padahal kalau kita lihat kalau nanti mungkin Prof. Hindra bisa menambahkan, kalau di Sinovac pun juga kita menemukan gejala efek samping yang sama dan sama-sama dalam 1-3 hari juga hilang ya. Jadi memang tadi Prof. Zubairi sampaikan kadang-kadang kita itu sudah sudah terekam di dalam pemikiran kita bahwa AstraZeneca itu memiliki efek samping. Apalagi kemarin sempat ditunda karena ada permasalahan pembekuan darah. Kemudian karena ada munculnya demam, menggigil, ini beberapa orang, nah ini kemudian akhirnya tadi mengambil tindakan untuk melakukan kehati-hatian. Tapi sebenarnya kita sudah ketahui dari awal dan semua efek samping kembali lagi sampaikan ini sangat ringan. Dan kalau kita berbicara misalnya Pfizer yang menimbulkan kematian 39 orang ataupun kalau kita lihat ya jumlah kematian akibat COVID itu jauh lebih besar. Itu bisa 100 orang dalam sehari meninggal karena COVID. Bahkan 5.000-an orang terinfeksi COVID. Jadi itulah nanti mengapa kemudian manfaat dari vaksin masih jauh lebih besar daripada efek samping yang ditimbulkan. Oke, baik. Saya ke Prof. Hindra. Prof. Hindra, sejauh ini ya sebetulnya apa temuan-temuan atau laporan ke Komnas KIPI berkaitan dengan KIPI yang kemudian mengikuti setelah vaksinasi, selain kemudian yang terjadi di Sulawesi Utara. Ada tidak sih, Prof? Ya, jadi tadi pada press conference telah saya sebutkan bahwa Komnas KIPI ini udah dari tahun 1998. Jadi mau 23 tahun. Kami mengkaji vaksin yang beredar di Indonesia dan digunakan di Indonesia, seluruh vaksin. Ya, BCG, hepatitis, DPT, campak, dan sebagainya. Saat ini kita lagi vaksinasi baru COVID. Ya. Tapi dari pengalaman kami dan dalam melakukan itu, laporan masuk dan dikaji. Vaksin COVID pun demikian, laporan tetap masuk ke kami. Tiap hari, seluruh provinsi di Indonesia, laporan itu masuk. Sebagian besar ringan. Tadi, demam, pegel, muntah, ngantuk, ya, kesulitan bernafas. Namun sebagian besar ringan, sembuh tanpa pengobatan. Kadang-kadang perlu pengobatan, ada yang perlu diobservasi. Tapi alhamdulillah semuanya, tentu ada yang serius, ya, sampai terjadi reaksi yang harus memerlukan tindakan segera. Namun alhamdulillah semua vaksinator udah kami latih ya, lebih dari 30.000 orang, sehingga terampil dan tertolong semuanya. Jadi laporan masuk, jadi kita memasukkan produk biologi ke seseorang, tentu tubuh mengadakan reaksi. Nah, reaksi itu yang dalam bentuk kayak kita sakit aja kan, kita sakit itu pusing, sakit kepala, ngantuk, ya, pegel, ya, mual, ya, pengen tidur terus. Nah, ini kan juga masukkan sesuatu agar imun sistem membentuk sesuatu pula. Nah, itulah gejala yang dilihat. Dan dari clinical trial ternyata proporsinya kecil. Nah, sekarang kita bandingkan. Sekarang kalau kita udah lakukan di Indonesia, ini proporsinya lebih tinggi nggak? Kalau proporsi lebih tinggi dari clinical trial ini berbahaya. Nah, rekomendasi Komnas tentunya suspend atau bahkan menghentikan. Namun dalam pembantuan ini yang kita lakukan secara berkala dan terus-menerus, itu belum ada tanda-tanda signal itu. Ya, jadi terima kasih yang membuat laporan, kami akan kaji terus. Mudah-mudahan kajian kami dapat mengembangkan. Baik, Bu Nadia, setelah ini bagaimana distribusi vaksin AstraZeneca berlanjut atau berlangsung pasca sempat ramai kemarin, tapi akhirnya juga sudah
kita simpulkan bahwa ini aman, distribusinya seperti apa? Kami juga ingin tahu, Bu Nadia. Termasuk juga ini meskipun agak-agak keluar dari topik sedikit, tapi masih soal AstraZeneca. Ada informasi bahwa kemudian vaksin AstraZeneca ini diembargo oleh India, Bu. Ini kan kemudian bisa berdampak terhadap program dan juga stok vaksin kita. Ini bagaimana mengantisipasi soal itu? Kita bahas segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya akan lanjutkan diskusinya. Saya ke Bu Nadia sekarang. Bu Nadia, setelah sempat ramai kemarin vaksin AstraZeneca di Sulawesi Utara, akhirnya kembali dilanjutkan. Nah, distribusi berikutnya ini bagaimana, Bu Nadia, ke daerah-daerah yang lainnya? Ya, jadi penghentian ini juga seharusnya menjadi suatu nilai tambah ya. Artinya kita, pemerintah sudah merespon dan memberikan kembali keyakinan kepada masyarakat bahwa keraguan-raguan tentang efek samping itu sudah dijawab, bahwa sudah kita lakukan kajian, Komda KIPI sudah melakukan kajian dan sudah memastikan memang tidak perlu ada ketakutan dan keraguan terkait vaksin AstraZeneca. Dan saat ini yang 1,1 juta itu sudah kita distribusikan sama di 7 provinsi dan juga di TNI Polri. Nah, untuk kita tahu bahwa beberapa negara termasuk ya ini kan mengalami peningkatan kasus sehingga AstraZeneca yang dari COVAX Facility ini mengalami penundaan pengiriman yang harusnya dikirimkan sebanyak kurang lebih 6 juta dosis sampai dengan 7 juta dosis di bulan April. Nah, tentunya bukan berarti kemudian kita tidak memiliki vaksin ya, artinya kita masih memiliki vaksin dari Sinovac yang sudah pasti siap kita distribusikan dan kita masih memiliki cadangan dalam bentuk book sebanyak 23 juta dosis yang sedang juga diproses oleh Bio Farma. Nah, terkait dengan vaksin AstraZeneca sendiri, karena di April ini mengalami penundaan, tentunya kita harus bisa memastikan di bulan Mei vaksin AstraZeneca ini bisa kita terima. Karena dengan 7 juta dosis berarti kecepatan penyuntikan dosis kita per hari ini menjadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memastikan karena rentang waktu penyuntikan untuk AstraZeneca ini adalah 8 sampai 12 minggu ya. Jadi kita masih punya cukup waktu kalau nanti di bulan Mei ataupun di awal Juni kedatangan vaksin AstraZeneca ini untuk bisa kemudian diberikan sebagai dosis kedua penerima vaksin AstraZeneca. Baik, Bu Nadia, bagaimana memastikan bahwa vaksin AstraZeneca bisa betul-betul datang di bulan Mei sehingga target dan juga program vaksinasi kita bisa berjalan lancar, karena kan belum ada kepastian juga kapan kemudian ini akan dicabut embargonya atau dapat kembali dilanjutkan dari India, Bu Nadia. Ya, PMA-nya adalah kita harus memastikan sama-sama dengan Kementerian Luar Negeri bahwa komitmen untuk Indonesia mendapatkan vaksin AstraZeneca ini betul-betul dipenuhi oleh COVAX Facility. Saya rasa karena ini adalah komitmen global, pasti WHO, Gavi, dan CEPI akan mendorong ya untuk bisa kemudian kita menerima, bukan hanya kita, tapi beberapa negara lainnya ya untuk menerima vaksin AstraZeneca sendiri. Nah, di sisi lain sebenarnya kan kita memang sudah melakukan perjanjian untuk pembelian vaksin AstraZeneca ini langsung kepada produsennya. Dan ini dijadwalkan sebenarnya di bulan Juni. Jadi kalau memang nanti kita membutuhkan vaksin ini untuk bisa disegerakan, kita juga akan secara paralel melakukan negosiasi secara langsung kepada pabrik vaksin AstraZeneca untuk memenuhi kebutuhan kita pada bulan Mei tersebut. Oke, baik. Saya ke Prof. Zubairi Jurban. Prof, ada tanggapan Prof soal vaksin AstraZeneca yang saat ini juga ditunda, tapi kita tahu bahwa target untuk vaksinasi kan terus berjalan ya. Seperti apa tanggapan Anda soal itu? Iya, tentu kita harapkan segera datang dari dia di sana itu namanya Covishield itu ya, dan tapi sekaligus ingin tadi menggarisbawahi yang meninggal akibat Pfizer yang di Norwegia itu ternyata terbukti bukan karena vaksin ya. Jadi karena usianya amat lanjut, nggak bisa jalan, divaksinasi juga di sana. Dan kemudian mengenai ke depan, jadi saya yang agak khawatir selain vaksin kan kita sudah diusahakan maksimal mungkin dan masih punya stok nanti juga yang buatan dari Indonesia. Jadi bisa ke depan sih masih optimis. Namun yang menjelang mudik itu tolong hati-hati kepada masyarakat, mohon hati-hati. Jadi nggak usah mencoba untuk mudik menerobos batas itu, kemudian harus selalu pakai masker.
Oke, jadi jangan kemudian karena merasa sudah divaksin atau program vaksinasi berjalan agak nekat untuk mudik ya, Prof. Zubairi. Ya, yang khawatir dua itu mudik sama tatap muka sekolah. Jadi kita harus lebih hati-hati ke depan. Oke, Prof. Tadi kan Prof. Zubairi juga menyinggung bahwa ada vaksin-vaksin lain. Apakah artinya di tengah penundaan vaksin AstraZeneca bisa saja kemudian pemerintah mencari alternatif yang lain ya, Prof. Untuk vaksin ya? Iya tentu kan kita amat berharap yang Sinovac kan produksinya sudah mulai gitu ya, jadi bisa ditutup oleh Sinovac sambil saya kira AstraZeneca juga tentu tidak ingin kehilangan pasar, jadi mereka pasti akan berusaha memenuhi janjinya baik yang dari India maupun yang dari Inggris, jadi mestinya saya optimis masih bisa diatasi masalah ini. Oke, baik. Saya ke Prof. Indra. Prof. Indra, PR berikutnya adalah setelah polemik vaksin AstraZeneca ditunda kemarin, bagaimana trust publik itu kembali muncul begitu, kembali hidup lagi, atau sebagian dari awal kan sudah mulai banyak yang disoroti. Nah, setelah ini juga mungkin juga demikian. Bagaimana menurut Anda mengembalikan atau agar kemudian vaksinasi AstraZeneca bisa berjalan setelah kejadian kemarin? Tentu kan semua pihak perlu bekerja sama soal itu. Betul. Saya sependapat ini kerja bareng. Bukan kerja pemerintah, bukan kerja yang nyuntik, kerja masyarakat juga. Kalau kita semua, dan kerja media juga. Ini media sangat mempengaruhi opini di masyarakat. Jadi kalau yang divaksin itu juga diwawancarai, apa yang dia rasakan, apa pesan dia, mungkin itu membalans. Jadi mengurangi kecemasan, mengurangi ketidakpercayaan. Banyak yang divaksinasi udah jutaan orang. Coba itu juga diekspos ya, diberi reward. Saya menghargai mereka, patriot itu, yang mau datang tanpa dipaksa ke tempat vaksinasi, meluangkan waktunya, sukarela, menyuntik, itu berjasa, tidak menularkan kepada orang lain. Apakah tidak mulia itu mereka yang suntik itu, yang divaksin itu? Tolong berikan reward juga kepada mereka. Dan juga petugas yang melakukan vaksinasi itu dedikasi tinggi. Saya baru mengantar tante saya divaksinasi umur 87 di poliklinik swasta di Jakarta Selatan. Tertibnya luar biasa, masyarakat tertibnya luar biasa, patuhnya luar biasa, rapinya luar biasa, tenaga kesehatan kita terampilnya luar biasa, suasana nyaman. Aduh, saya bayangkan kalau ini damai semua, patuh, kerjasama, insya Allah deh pandemi ini cepat berlalu. Itu aja yang saya titipkan. Harapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan kemudian kita membahas ini juga masyarakat bisa tercerahkan ya soal kemudian polemik yang terjadi, dan juga sudah clear bahwa ini aman dan bisa dilanjutkan. Kita berharap tidak ada kemudian polemik yang terjadi lagi ke depan dan juga efek samping yang besar sehingga menimbulkan kecemasan lagi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih banyak Bu Nadia, Prof. Indra, terima kasih banyak, Prof. Zubairi Zurban, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat mencerahkan pada malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu.